Masih seputaran keajaiban sholat. Dan ini adalah sholat sunnah yang aku kerjakan di tengah aku dirundung kesedihan, ketakutan, kecemasan yang sangat-sangat luar biasa akibat permasalahan yang aku hadapi. Mari kita simak sampai habis. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Bagi teman-temanku semua di luar sana, semangat untuk meraih keajaiban dengan jalur langit, karena sesungguhnya Allah Maha Pendengar doa. Hari ini aku akan berbagi keajaiban testimoni tentang sholat sunnah yang aku kerjakan, namun dahsyatnya sangat-sangat luar biasa dan sampai benar-benar terlihat kedahsyatannya. Apakah itu? Sebelum itu, untuk teman-teman pejuang keajaiban di luar sana, jika ingin mengirimkan testimoni, kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Insya Allah akan aku bagikan, aku ceritakan kepada teman-teman agar bisa memotivasi mereka yang di luar sana sebagai pejuang keajaiban agar mendapat keajaiban yang sama. Singkat cerita, aku adalah seorang pesakit non-medis, dan tentunya jangan kita mencari penyakit apa yang kita derita, namun carilah apa dosa-dosa yang telah kita perbuat hingga Allah menegur kita dengan memberikan kita penyakit. Penyakit non-medis yang aku derita itu cukup sangat-sangat dahsyat, keren, luar biasa, karena aku dihadapkan dengan posisi sangat-sangat ketakutan, tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa pergi kemana-mana, dan bahkan ketika berdiri kaki gemetaran, hingga sampai sholat pun selalu sholat duduk. Sampai suatu ketika di saat aku sudah berpasrah kepada Allah dan Allah tunjukkan sebuah channel tentang sholat sunnah yang jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kepercayaan kepada Allah, insya Allah hajat-hajatmu akan dikabulkan. Apakah sholat ini? Yaitu sholat sunnah 4 rakaat 2 kali salam. Ketika kamu punya hajat tersedak dan sulit untuk dipecahkan, itu termasuk materi, keuangan, ataupun sakit yang tidak terkunjung sembuh, ataupun permasalahan-permasalahan yang sangat-sangat sulit dipecahkan dan menurut manusia itu mustahil, maka kerjakanlah sholat ini. Sholat 4 rakaat, sholat hajat 2 kali salam. 2 kali salam tentunya 2 kali niat, yaitu usalli sunatan hajat rakataini lillahi ta'ala. Dan setelah salam berdiri lagi dan sholat 2 rakaat lagi. Dan apa yang sangat teristimewa dari sholat ini menurut aku pribadi, yaitu bacaan dalam surat-surat yang dibacanya. Yang pertama, ketika kamu mulai melaksanakan sholat hajat, kamu berniat dan mulai melaksanakan sholat hajat, di bacaan pertama kamu membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas 10 kali, dan di rakaat yang kedua kamu membaca surat Al-Fatihah sekali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Setelah salam, kamu berdiri lagi dan berniat lagi dengan niat yang sama dan membaca di rakaat pertama surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 30 kali, dan yang terakhir di rakaat terakhir yaitu kamu baca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Yaitu totalnya yaitu 100 kali surat Al-Ikhlas. Aku telah mempraktekannya ketika aku mendapati penyakit non-medis, dan di waktu itu aku salah melakukan pengobatan, yaitu aku pergi ke orang-orang tukang berobat yang pintar, dan alhasil mata batin aku itu terbuka lebar hingga aku bisa melihat segala sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia yang lain. Aku merasa seperti orang yang kurang waras dan merasa sedikit stres di waktu itu. Dan ketika ayahku bermimpi tentang aku, katanya aku sudah sering tertawa sendiri, dan disitulah Allah menegurku dan aku mulai mempraktekkan sholat ini, yaitu sholat hajat 4 rakaat 2 kali salam dengan 100 surat Al-Ikhlas. Dan kamu tahu apa yang terjadi ketika aku melaksanakan salam? Aku melihat ada gerbang yang tertutup di antara aku dan pintu-pintu gaib. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak lagi, karena berkah keajaiban dari sholat hajat 4 rakaat. Dan satu hal lagi, aku yang biasanya itu sholat dalam keadaan duduk, alhamdulillah sudah bisa berdiri dan tegap, berdiri dalam keadaan lama. Dan alhamdulillah sekarang aku sudah bisa keluar, pergi bermasyarakat seperti ke acara undangan pesta pernikahan atau acara kematian, itu sudah bisa saja, karena alhamdulillah berkat dari sholat hajat 4 rakaat ini yang aku laksanakan selama 7 hari
yaitu 7 malam berturut-turut di jam 2 malam. Alhamdulillah, penyakit non medis itu dan segala sesuatu bentuk yang gaib itu tidak ditampakkan lagi oleh Allah. Sebagai manusia biasa yang percaya dengan Al-Quran, tentu kita percaya kepada yang gaib karena Allah kita itu maha gaib. Namun sebagai manusia biasa yang bisa melihat gaib itu tidaklah wajar karena yang maha dan mampu melihat yang gaib itu hanyalah manusia. Jika ada manusia yang mengatakan dia seorang yang bisa melihat sebuah gaib, maka berarti dia sedang berada di posisi memiliki makhluk gaib pada dirinya. Jadi kalau teman-teman merasakan hal seperti itu, segeralah bertobat dan minta ampun kepada Allah, karena sesungguhnya penyakit yang datang itu karena dosa-dosa kita sendiri. Dan sholat hajat ini ketika aku sembuh dari penglihatan untuk makhluk-makhluk dan segala sesuatu yang tak bisa manusia biasa lihat, dan aku sembuh total dari penyakit. Aku pernah mempraktekkan juga sholat hajat ini untuk membantu aku dalam melunasi amanah-amanah. Dan jam 2 itu adalah jam yang paling tepat ketika kamu bermunajat kepada Allah. Di antara semua orang-orang sedang tidur, maka doa hamba yang tangannya diangkat di waktu itu tidak akan pernah pulang dalam keadaan yang kosong. Ketika jalan bumi telah tertutup, maka carilah ikhtiar langit. Ikhtiar langit itu memudahkan kita dalam segala urusan. Dan ketika kamu sulit mengerjakannya, paksakanlah. Paksakan. Bukan dicoba-coba atau tunggu-tunggu dulu. Karena ketika kamu meminta kepada Allah, akan Allah tunda dulu. Ketika kamu merasa bahwa jalan itu sudah tertutup dari depanmu, dari belakangmu, dari bawahmu, dari atasmu, maka jalan langit itu selalu terbuka. Yakin saja bahwa Allah itu maha pemberi pertolongan. Ketika kita ditegur dengan segala sesuatu, bukan karena Allah tidak mencintai kita, namun saking cintanya Allah kepada kita hingga kita dipilih Allah agar kita menjalani proses pencucian dosa. Jangan pernah merasa kalau hidup kita itu baik-baik saja. Semakin baik, semakin kita terlewatkan hal-hal yang baik dengan Allah. Semakin kita tidak mendapatkan apapun kesulitan dalam hidup, maka malah itu yang membuat kita akan semakin buruk. Karena orang-orang pilihan adalah orang-orang yang dipilih untuk merasakan nikmatnya proses pencucian dosa. Ingat semua teman-temanku, ketika kamu punya penyakit, jangan langsung berfokus pada penyakit karena bikinan orang, atau berfokus kamu itu telah dizolimi oleh orang. Namun carilah dosa apa yang telah kamu lakukan hingga Allah mendatangkan penyakit ini kepadamu. Dan ikhtiarlah, pergilah ke dokter dulu, dan kamu cari alat terapi dulu seperti tukang pijat, tukang urut, atau kamu minum obat herbal dulu. Namun ketiga-tiganya itu sudah tidak pengaruh lagi, maka carilah tim ruqyah terlebih dahulu. Jangan kamu tiru aku, di masa lalu aku itu benar-benar sangat-sangat, ya begitulah manusia. Aku telah melakukan pengobatan pada orang-orang pintar hingga membuat mata batin aku terbuka lebar. Dan akhirnya aku yang menderita sendiri, karena begitu mata batin terbuka, semua bisa dilihat dengan kasat mata. Ya Allah, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Hari itu semoga tidak akan terjadi pada keluargaku, kerabatku, bahkan orang-orang yang menonton channel aku. Jika kamu sudah ke pakar-pakar ruqyah, sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, hentikanlah. Jika tidak ada perubahan, maka berusahalah perbanyak sholat tobat, perbanyak baca istighfar, perbanyak melakukan hal-hal yang dicintai Allah agar Allah mencintaimu. Segala sesuatu yang datang, segala sesuatu musibah yang datang dari Allah, Allah sudah punya solusinya terlebih dahulu. Dan jangan kamu khawatirkan hari besok, karena hari besok belum tentu. Dan jalanilah harimu hari ini dengan sebaik-baiknya, dengan meraih cinta dan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.